warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Aurelia Putri. Saya dari jurusan Promosi Kesehatan, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, mulai dari teori sejarahnya, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti, seperti Prasasti Talangtuo di Palembang dan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran budaya hingga penyebaran agama. Dijelaskan dalam situs Direktorat SMP Kemdikbud, bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebarannya agama Islam. Kemudian, bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres pada tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Semenjak itu, kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1926. Kedudukan bahasa Indonesia itu, ini aku menyebutkan ada 6. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional Indonesia. Ini adalah bahasa yang digunakan di seluruh negara dan hampir semua warga negara Indonesia memiliki pemahaman dengan bahasa ini. 2. Bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Ini digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan, kebijakan, dan komunikasi pemerintah lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya bahasa ini dalam fungsi administratif dan hukum negara. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan formal di Indonesia. Ini mencangkup mata pelajaran dalam kurikulum nasional, ujian nasional, dan berbagai tingkatan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 4. Bahasa media massa. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media online. Ini memungkinkan penyiaran berita informasi, hiburan, dan konten lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam perwakilan diplomatik, komunikasi diplomatik, dan negosiasi internasional. Yang keenam, bahasa komunikasi antar region. Indonesia terdiri dari berbagai daerah dengan banyak bahasa daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan warga dari berbagai daerah berkomunikasi satu sama lain. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 6. Yang pertama, fungsi komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan efektif. Fungsi identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional Indonesia. Ini adalah elemen yang membantu menjaga kesatuan di antara beragam budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Ketiga, fungsi pendidikan.
Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan formal. Ini adalah bahasa pengantar yang memungkinkan siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, fungsi administratif. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi, pemerintah, dan bisnis. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, laporan, dan lainnya. 5. Fungsi budaya. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam seni, sastra, Bahasa Indonesia juga digunakan dalam seni sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia untuk diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. Yang keenam, fungsi diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra Indonesia di tingkat internasional. Oke, itu adalah beberapa pengertian bahasa Indonesia dari sejarah, kedudukan, dan fungsinya ya. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.